Artinya kalau dia punya 100 gram emas, dikurangilah 10 gram, berarti 90 kena zakat. 90 itu dihitung berapa zakatnya, dikeluarkan 2,5%. Jadi ini zakat emas, sama seperti zakat simpanan atau tabungan, karena rata-rata kita punya tabungan. Zakat simpanan atau tabungan sama, dikiaskan dengan emas. Kalau sudah mencapai 85 gram, yang tadi kita hitung sama dengan 35 juta, nah itu kalau sudah sampai 1 tahun, nah dikeluarkan itu zakatnya 2,5%. Jadi ada zakat tabungan, ada zakat harta, ada zakat tijarah, perdagangan, sebagainya. Sebetulnya simpel. Yang nggak simpel itu mengeluarkannya, kadang berat gitu ya, hitung-hitungnya. Tapi kalau perhitungannya gampang. Nah ini ikhwafillah kaitan dengan zakat tijarah, zakat emas, kemudian zakat simpanan atau tabungan. Ada yang bertanya, gimana kalau tabungannya tadinya sih cuma 10 juta, tapi di akhir tahun tiba-tiba dapat harta atau rezeki alhamdulillah yang lumayan, keluarnya menjadi 40 juta. Ya yang dihitung di akhir tahun itu. Ya. Jangan dihitung mulai dari sampai nisabnya, enggak. Walaupun awalnya belum sampai nisab, tapi dia sudah mulai menabung. Ketika sampai 1 tahun ternyata tabungannya sudah mencapai nisab, dikeluarkan. Sebab tabungan kita fluktuatif kan, semacam. Nah ini apabila rahmatullah. Kemudian yang lainnya adalah zakat investasi. Zakat investasi. Zakat investasi itu kalau misalnya kita punya kontrakan, ya, kita punya kontrakan, kita punya rumah dikontrakin, kita punya kamar buat kos-kosan. Nah ini jatuhnya bukan perdagangan, sebab dia nggak jual kos-kosan, nggak jual beli kontrakan, bukan perdagangan, bukan juga profesi, tapi zakat investasi. Bagaimana cara mengeluarkannya? Dihitung. Cara menghitung hartanya yang dikeluarkan zakatnya adalah berapa pendapatan yang dia dapatkan dari kontrakannya itu, dari sewanya. Hasilnya, jangan dihitung kontrakannya, ya. Rumahnya nanti dihitung, nggak usah dihitung itu. Tapi hasilnya yang dia dapatkan. Kalau dia kontrakan misalnya dalam 1 tahun, kebetulan besar 30 juta atau 40 juta dalam 1 tahun, maka kena zakat berarti, ya. Pendapatan itu dari kontrakan. Nah ini sama seperti punya mikrolet misalnya. Nah itu hasil dari mikrolet itu dihitung berapa, dikalkulasi. Kalau dia sudah mencapai nisabnya berapa untuk investasi, dia dikiaskan dengan zakat pertanian, yaitu 4 juta. Tadi hitungannya berapa? 4,5 juta ya kira-kira. Ini zakat investasi. Jadi kalau sudah mencapai angka itu sudah wajib untuk dikeluarkan dan tidak usah menunggu haul kalau zakat investasi. Nah, cuma persentasenya yang berbeda. Persentasenya dia bukan 2,5%, ya, tetapi 5 atau 10%. Persis seperti zakat pertanian. 5 atau 10%. Yaitu dia mengeluarkan 5% kalau dihitung dari pendapatan kotor. Pendapatan kotor, artinya tidak dikurangi dengan biaya-biaya perawatan dan sebagainya. Keluarkan langsung, dia dapat langsung keluarkan 5%. Tapi kalau dipotong dengan biaya pendapatan bersih, maka cukup 10%. Ini dibedakan antara, sama dengan pertanian, beda antara sawah tada hujan dan sawah irigasi. Itu beda, dikiaskan dengan itu. Nah ini ikhwafillah rahmatullah, hal yang terkait dengan zakat investasi. Anda pikir kalau zakat yang lain seperti ternak, pertanian, kayaknya nggak ada peternak dan nggak ada petani di sini, sehingga tidak usah kita bahas. Cukup kita membahas jenis-jenis zakat yang memang sangat terkait dengan kita, ya, dengan kondisi kita. Ada zakat yang lainnya, itu adalah zakat hadiah, ya, zakat hadiah. Ini juga penting zakat hadiah ini. Zakat hadiah ini sering didapatkan orang biasanya kalau bulan Ramadan dapat THR, ya, dapat THR. Nah kalau THR itu kaitan
terkait dengan profesi dia, maka ditambahkan ke zakat profesinya aja hitungannya, dikeluarkan 2,5%. Tapi ada pula hadiah yang nggak ada kaitannya dengan pekerjaannya. Tahu-tahu ada orang yang datang ke rumahnya bawa rezeki gitu, bawa uang, ini saya kasih kepadamu, nggak ada kaitan dengan profesi dia. Nah, yang semacam ini zakatnya berapa? Ini disamakan dengan rikaz, harta barang temuan. Berapa zakatnya? 20%. Besar ya, 20%. Jadi antum dapat juga udah untung dapat. Kita kadang nggak lihat dapatnya gitu, udah dapat rezeki banyak gitu, tapi giliran suruh ngasih 20%, gede juga ternyata. Padahal perlu bersyukur di 80%-nya masih kita. Nah, ini kalau nggak ada kaitannya. Tapi kalau hadiah yang ada kaitannya, misalnya seperti masih hadiah cuma memerlukan kerja keras gitu, memerlukan pikiran, seperti hadiah yang kita dapatkan dari wants to be a millionaire misalnya, itu kan gitu, pikiran ya, dia dapat hadiah dari itu, butuh otak gitu, butuh kecerdasan. Nah, itu antara 5-10%. Kalau dia butuh pemikiran yang sangat besar, nah itu 5% saja. Tapi kalau nggak begitu ini, walaupun ada sesuatu yang dikeluarkan tapi nggak banyak, ya 10% lah, kira-kira semacam. Jadi semacam itu, ikhwatillah rahimahumullah. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semuanya sebagai satu wawasan umum kita tentang zakat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.